Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, selamat pagi, selamat siang ya untuk kelas 11 TKJ 1 dan 2. Oke, di video kali ini video pembahasan tentang UPK ya, nantinya akan diselenggarakan tanggal 22 sampai tanggal 23 untuk kelas 11 ya. Nah, untuk jadwalnya insya Allah menyusul ya. Sepertinya setelah P5 ya. Nah, sekarang untuk pembahasan UPK-nya yang insya Allah akan soalnya itu akan pakai dua mapel ya. Jadi mapel dari saya sama mapel dari Pak Bahrul ya. Yang dimana mapel saya kan pemrograman ya, web menggunakan CI atau CodeIgniter dan menggunakan Bootstrap 5 ya. Dan untuk Pak Bahrul hosting dan domain ya, seperti itu. Untuk materi yang atau untuk di video kali ini saya hanya menjelaskan tentang materi saya saja ya. Untuk materi yang dari Pak Bahrul silahkan kalian menghubungi beliau ya. Bagi yang belum paham silahkan menghubungi beliau ya. Oke, pertama-tama kita akan ngapain dulu ya untuk pengerjaannya. Sebenarnya sih bebas ya. Untuk pertama-tama itu kalian bisa langsung install aja. Kalian buat database dulu juga boleh ya, bebas. Saya akan membuat paling gampang dulu ya, yaitu kita import dulu database-nya ya. Jadi kita import dulu database-nya. Database sudah ada di sini. Nanti saya akan sediakan juga ya database-nya ya, seperti ini ya. Terus kita buka ya Google Chrome ya. Google Chrome, pastikan kalian sudah nyala ya, sudah nyala. Kita localhost ya, localhost, dan masuk ke PHP my admin ya, seperti biasa. Ditunggu loadingnya. Jadi pengerjaannya santai aja ya, nggak usah bingung-bingung ribet-ribet gitu ya. Oke, di sini saya akan membuat database ya, database baru ya. Namanya itu nanti disesuaikan dengan soal ya, pastinya sesuai dengan soal. Kita akan membuat database baru ya. Saya masuk ke database ini ya, atau bisa yang ini juga bisa ya, bebas, mau ini boleh, mau yang ini boleh ya. Sini database name-nya saya akan kasih contoh underscore UPK ya, UPK. Oke, seperti ini, grid. Nah, saya ini sudah punya nih ya, contoh underscore UPK ya. Pastikan jangan pakai spasi ya, database tidak boleh pakai spasi ya. Habis itu kita impor ya, impor ya. Jadi impor itu adalah ngambil file dari luar ya. Kalau ekspor kita ngasih file kita keluar ya. Kita impor ya, impor. Nah, kita choose file. Nah, kita cari nih ya database kita di mana ya. Nanti saya akan sediakan foldernya ya di PC kalian ya. Di sini UPK, di sini ya kelompok TKJ ya. Open. Nah, kita scroll ke bawah ya, kita pilih go. Nah, pastikan nggak ada yang error, pastikan semuanya hijau semuanya ya. Nah, oke. Kalau sudah hijau semuanya seperti ini, dan di sini import has been successfully finished ya, 18 queries execute ya. Seperti ini ya. Di sini ada dua tabel ya. Ini kan
project yang sebelumnya ya, saya berikan contoh ya. Nah di sini kita akan masuk ke tabel siswa ya, nanti juga akan seperti ini ya, tapi nanti kalau ujian mungkin tabel cuma satu ya, bukan dua tapi satu. Di sini kita masuk ke tabel siswa ya, tabel siswa. Nah di sini kan kosong ya, nggak ada isinya ya, kita akan isi dulu ya, isi ya. Caranya bagaimana ngisinya? Kita akan isi insert ya, ini insert. Nah insert ya, kita akan isi ya, kita akan isi. Untuk ID-nya kita nggak usah kalian isi ya, ini kosongin aja ID-nya karena ID-nya nanti sudah akan ngisi sendiri ya. Oke, sini saya akan kasih nama Amel ya, alamatnya mana nih Pak Amel alamatnya ya, mungkin Soko ya, alamat jenis kelaminnya apa nih, perempuan ya, urusannya TKJ, WA-nya bebas lah ya. Nah ini yang kedua siapa namanya, Denis ya, alamatnya mungkin ayo ini coba aja ya, tuh perempuan, jurusan TKJ, nomornya bebas saja, ini cuma contoh aja. Kalau sudah kita go ya, kita go ya. Nah seperti ini sudah nih two rows insert ya, atau 2 kolom sudah dimasukkan ya. Kita masuk ke terus, ini kita cek aja, oke ini sudah masuk ya, Amel sama Dianis ya, sudah masuk. Nah sekarang tugas kita di database sudah selesai ini ya, sudah selesai. Jadi kamu jangan kotak-kotak lagi ya. Oke sekarang kita masuk ke mana, masuk ke instalasi kode Igniter ya. Oke, langkah yang pertama adalah kita akan membuat folder dulu ya, di C SAM htdoc ya. Di sini kan ada banyak folder ya, ini kan bekas kemarin kita belajar ya di 2 kelas ya, 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2 ya, dan kelas 10 dulu ya, ini masih ada ya. Oke di sini saya akan buat folder baru ya, bisa pilih new sini folder boleh, klik kanan new folder boleh ya. Sekarang saya akan kasih folder biar enak ya, contoh UPK ya, contoh UPK ya, enter, kita buka ya, kita buka. Nah di sini kan kosong ya. Nah sekarang saya akan membuka ekspor baru. Nah ya, membuka file manager baru ya, seperti ini. Saya akan sedikit itu ya, kecilkan ya biar enak. Nah sekarang kita masuk ke tadi ya, folder UPK ya. Nah, ini kita akan ekstrak ini ya, kode Igniter 3 ya, ke kanan ya. Di sini mau ekstrak pakai WinRAR boleh, pakai 7-zip juga boleh, terserah. Kalau kalian di PC kalian itu pakai Windows 11 bisa pakai seperti ini juga boleh, ekstrak PAL boleh ya, mau pakai WinRAR juga boleh ya, bebas ya. Ini saya akan coba pakai WinRAR saja, jadi saya pilih WinRAR ya, mungkin saya buat seperti ini aja deh biar gampang nantinya. Nah seperti ini ya, saya pakai WinRAR ya, saya pilih ya ekstrak to kode Igniter ya, saya pilih ini. Nah dia akan membuat folder baru ya, kode Igniter 3. Kita buka 2 kali, klik. Nah ini ada folder lagi ya, kita buka lagi, klik. Nah, oke di sini sudah terdapat folder root ya, folder utama ya. Kita copy semuanya, copy ya, klik kanan
copy ya. Kalau di sini nggak ada. Kalau di Windows 11 kan seperti ini ya. Kalau Windows 10 seperti ini ya. Nah, jadi jangan bingung ya. Ya, jangan bingung ya. Pilih copy ya, atau pakai shortcut juga bisa, Ctrl C ya. Sekarang kita masuk ke sini ya, contoh PK. Nah, kita ke kanan, paste sini, paste. Nah, oke, di sini sudah nih selesai nih instalasinya ya. Sudah selesai instalasinya, gampang kan? Cuma copy paste aja. Nah, setelah instalasi selesai, kita akan membuat yang namanya file baru ya, htaccess ya. Nah, htaccess ini sebenarnya nantinya kalian bisa ya, bisa ngambil dari dokumentasi ya, dokumentasi apa namanya, Code Igniter ya. C Code Igniter. Nah ya, saya buka dulu, saya download, saya pilih yang ini ya, user guide, htaccess. Bentar ya, saya cari dulu htaccess-nya. Oke, htaccess URL sini. Nah, ini ya, ini htaccess-nya ini ya, htaccess ya. Nah, ini bisa kalian tulis ya di buku. Nah, nantinya Pak, apakah boleh bawa buku Pak waktu apa namanya OPK gitu? Nah, kan boleh nggak bawa buku? Nah, merebak skripnya gitu ya. Jawabannya boleh ya. Atau nanti kalau bisa online, kalian boleh buka dokumentasinya, nggak apa-apa ya. Jadi gini, kalau nanti di lab bisa online ya, bisa buka browser, silakan membuka dokumentasinya seperti ini. Jadi nggak usah bawa buku nantinya. Tapi nanti kalau nggak harus offline, silakan bawa buku, nggak apa-apa ya. Nah, takutnya nanti kamu lupa ya kan. Nah, kadang yang apa namanya, walaupun kalian bawa buku pun kadang-kadang juga nggak paham ya alurnya bagaimana gitu ya. Kita copy aja di sini ya, kita copy aja. Nah, kita copy aja ya. Nah, sebelum kita buat htaccess-nya ya, kita akan membuka dulu apa namanya, editor kita ya, Visual Studio Code ya. Di sini saya buat ini, saya akan open folder dulu, open folder ya, open folder. Saya cari di C tadi apa namanya, htdoc contoh mana, contoh PK ini ya. Kita select folder. Nah, sudah ya. Nah, sudah. Sekarang kita akan membuat file baru namanya htaccess. Bentar, saya copy aja biar saya nggak ngetik ya. Jangan lupa pakai titik ya. Nah, titik ya. Kita copy ya. Terus masuk ke VS Code. Nah, di sini ini ada 4 tombol ya, pilih yang novel, paste namanya tadi, enter. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit ya, apa sih fungsi htaccess itu. Htaccess itu fungsinya untuk mempersingkat URL ya, memperpendek URL ya. Oke, dan isinya apa? Isinya ini. Nah, ini hanya berlaku untuk apa? Untuk Code Igniter yang versi 3. Untuk versi yang 4 yang lebih baru lagi nggak perlu pakai ini ya. Tapi nanti aja deh kalau kalian mau belajar di lain waktu untuk yang Code Igniter 4 ya. Oke, masuk ke sini, kita paste, get. Nah, sudah ini seperti ini. Kita save. Nah, apakah selesai Pak? Selesai, sudah. Kita close aja, selesai. Selesai kan? Selesai. Sekarang setelah kita apa namanya, buat htaccess ya, sekarang kita akan membuat struktur scriptnya, struktur tampil datanya ya, struktur tampil halaman webnya ya, di CI3 ya. Plus kita akan juga buat atau instalasi Bootstrap 5 secara offline ya, offline.
offline. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, kita buat dulu nih folder baru dulu ya. Kita akan buat folder baru untuk bootstrapnya nantinya. Sini kita bikin folder baru, new folder ini ya. Kita kasih nama bootstrap ya. Jangan spasi ya. Ya, nggak boleh spasi. Ya, kalau mau kasih 5 ya silahkan, seperti ini boleh ya. Kalau saya sebutin aja bootstrap aja. Enter. Nah, sudah ya, di sini ada bootstrap lah. Otomatis nanti di sini juga ada bootstrap ya. Akan ada bootstrap juga kan ya. Nah, seperti ini ya. Akan ada bootstrap juga lah, seperti ini bootstrap. Nah, ini di foldernya ya, di folder ya. Ini bukan di sini ya, bukan di VS Code-nya ya. Ini di file manajernya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan ekstrak lagi ya, ekstrak bootstrapnya. Tadi di mana bootstrapnya tempatnya ada di mana? Yuk. Nah, ada di folder UPK di sini ya, bootstrap 513 distributor ya. Kita klik kanan ya. Saya akan ekstrak via WinRAR saja biar enak gitu ya. Nah, ekstrak to bootstrap ya. Oke, akan ada folder baru lagi di sini ya. Kita klik 2 kali. Nah, klik 2 kali lagi. Nah, di sini ada 2 kan, CSS dan JS. Kita blok semuanya ya, kita copy ya, copy di mana? Copy di sini, di bootstrap ini ya. Tuh ya kan, kita 2 kali, klik kanan, paste. Nah, selesai kan? Oke, sekarang kita lihat di VS Code apakah sudah muncul bootstrapnya. Sudah muncul ya, CSS dan JS tuh, sudah kan? Nah, sekarang kita tinggal buat main scriptnya ya, untuk memanggil yang namanya bootstrap ini ya. Tapi sebelumnya kita akan membuat struktur untuk halaman webnya ya. Perlu diingat ya, C itu pakai konsep MVC ya. Apa ini MVC, masih ingat gak? Model views controller ya, atau control ya. Ini application. Nah, di sini ada controller ya, ada model, ada views ya. Nanti disingkat apa? MVC ya. Nah, oke, sekarang kita akan membuat sebelum kita membuat controller ya, kita akan config dulu deh ya. Lebih enak config dulu deh. Kita akan config dulu ya, namanya autoload sini, autoload ya, autoload ya. Kita config dulu ya. Nah, yang namanya UPK nanti ya kan, UPK-nya kan akan menampilkan data dari database ya. Pastinya kita butuh namanya database. Nah, di sini kita akan tambahkan ya. Bagaimana di bagian libraries ya. Di sini ada autoload libraries. Array-nya kita tambahkan database. Nah, di sini database. Nah, database-nya berarti aktif. Terus kita save dulu, Ctrl S ya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita ngapain? Sekarang kita bikin yang namanya controller baru ya. Kak, apakah kita boleh bikin pakai controller yang welcome ini? Jangan ya, kita bikin aja yang baru biar kalian tahu bagaimana strukturnya ya. Apa itu MVC, seperti apa sih gitu ya. Nah, kita klik aja controllernya, ini foldernya ya. Kita new file. Nah, kita akan kasih nama. Saya akan kasih nama apa? Beranda namanya. Beranda.php. Nah, untuk memberikan nama kita kasih mungkin berbeda ya. Kalau kita sebelumnya di pelajaran itu kan namanya bebas ya, nggak ada huruf besar, nggak ada semuanya kecil ya. Kalau sekarang wajib depannya besar ya. Jadi seperti ini, beranda.php, enter. Kenapa seperti ini? Satu, karena nanti kalau kalian posting atau upload di hosting dan dapat domain,
nantinya beranda ini bisa kebaca. Kalau kalian buat kecil semuanya nggak akan kebaca, ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan membuat ya skripnya ya, jangan sampai lupa ya. Nah, seperti ini PHP ya, kelas ya, B-nya besar, beranda ya, kita pilih extend. Sudah pernah jelaskan ini berkali-kali ya, atau bukan pernah sih, setiap kali bertemu saya akan jelaskan seperti ini ya. CI underscore controller seperti ini, buka tanda kurung kurawal, tutup kurung kurawal seperti ini ya. Oke, udah. Jadi untuk awalnya sekarang kita akan isi untuk public functionnya ya, public functionnya. Oke, di sini saya akan kasih public function ya, public function index. Kenapa sih namanya index? Apakah namanya boleh yang lain Pak? Boleh, sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau index ya itu akan otomatis kebuka karena indeks itu akan kebaca paling pertama ya. Kalau kamu kasih nama yang selain selain indeks boleh, Agus ya kan, mungkin Rita boleh, gak apa-apa, tapi gak akan kebuka artinya ya, dan akan sia-sia saja. Kalau pengen langsung kebuka tanpa kamu config ulang atau mungkin pakai script tambahan, pakai nama indeks saja biar gampang ya gitu. Oke, sekarang apa, kita akan kasih script apa di dalamnya? Kita akan kasih script script tampil ya di views ya. Apa itu scriptnya? This ya, this ya, this load view ya, load view ya. Nah, view ini apa, mengarah kemana? View ini mengarah ke view ini nantinya ya. Di sini saya akan kasih nama view-nya itu beranda. Enak ya, beranda ya, seperti ini. Titik koma, udah selesai ya, selesai nih ya. Sekarang kita tinggal apa, bikin views beranda ya, bikin views beranda. Ini belum masuk ke database ya, ini kita masih tampil, masih melihat tampilannya ya. Untuk instalasi C nya sudah selesai ya. Oke, kita akan masuk ke views dulu ya, terus ya, saya akan membuat file baru video views. Saya kasih nama database ya, bukan beranda, database ya, database. Nah, ini juga database ya, sorry, ini bukan beranda, database ya, database ya, database ya. Ini database, itu juga database ya. Nah, seperti ini ya. Karena ini mengarah ke viewsnya apa namanya, database ya. Sama kayak tadi ya, viewsnya kita akan kasih seperti ini. Oke, kalau views itu sebenarnya kita nggak perlu ngetik PHP, nggak perlu ya. Karena views kita akan kasih untuk instalasi Bootstrap-nya ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya sudah rangkum ya, atau ambil dari Bootstrap ya untuk starter pack-nya. Jadi kalau kalian nanti online bisa ngambil di Bootstrap ini ya, Bootstrap ya, pilih yang Bootstrap 1.3 ini, 5.1.3 ya kan. Nah, di sini pilih yang starter template ya, kalian copy. Kalau emang nanti gak bisa online, mau nggak mau kamu harus ngetik ulang ya, ngetik manual ya, dan kalian harus apa, harus ya nulis lah ya, paling enggak di buku kalian untuk apa, untuk jaga-jaga nanti kalau kalian lupa ya. Saya biar mempersingkat waktu aja, saya langsung copy paste di sini ya. Nah, selesai nih ya, copy, save ya. Nah,
Sekarang kita akan mengubah beberapa biar dia bisa terinstall ya. Pertama kita akan mengubah link ref-nya ini ya, yang bagian CSS-nya ini, dan link rel-nya ini ya, bagian script JavaScript-nya ya, spesiesnya. Oke. Nah sekarang di mana caranya? Di sini kan masih pakai alamat ya. Nah alamat ya kan? Tuh seperti alamat. Kita akan apa? Kita akan ganti ini ya, mulai HTTP sampai ya, ini di bagian ini ya, di bagian bootstrap CSS ya, HTTP sampai mana? Sampai this ya, this ya. Ini kita ganti apa? Kita ganti dengan apa? Dengan nama ya, nama foldernya bootstrap ya, bootstrap ya, bootstrap ya, bootstrap. Nah udah itu aja ya. Yang kedua ini sama juga, sampai bagian distribusi disk ini ya, kita kasih ganti nama bootstrap. Udah gitu aja. Nah selesai, udah selesai, aman ya. Oke, kita save ya, save. Sekarang kita akan cek di bagian sini browsernya, localhost localhost contoh UPK. Waduh, database-nya error guys ya. Ini apa ini? Ada error ya. Oke. Kenapa error di sini? Di sini saya sudah aktifkan database ya. Ya. Ini error karena saya sudah aktifkan database. Ya harusnya saya aktifkannya nanti ya. Bentar. Kita matikan dulu aja database-nya ya, auto load. Nah, ini kita matikan dulu. Nah, tadi terlalu cepat ya, Nah ini sudah betul nih. Nah itu Pak, ini kok halamannya gini ya, halamannya ya, ini halaman welcome di Codecnator ya. Kita belum nanti tadi ya. Ini sudah betul, instalasinya sudah selesai untuk C nya, ini berhasil ya. Sekarang kita akan ganti halaman utamanya ya, yang awalnya itu membaca welcome dan sekarang ngebaca beranda. Bagaimana caranya? Kita masuk dulu ke config ya, ke config. Kita masuk ke roots. Nah, roots ini scroll ke bawah. Nah, di sini kita kasih nama ya. Ya. Beranda. Ya. Beranda. Besar ya depannya, beranda, save. Ya, save. Sekarang kalian reload. Kalau nggak ada error, kalau ada hello world ya, berhasil ya. Oke, instalasi CI sudah selesai. Instalasi apa lagi? Bootstrap sudah selesai secara offline ya. Sekarang yang terakhir adalah kita akan konekkan database-nya. Nah, sekarang kita akan apa? Akan nyalakan lagi tadi ya. Tadi di mana tadi? Di auto loads ya, di sini bukan libraries. Kalau tulis lagi ya, database. Nah seperti ini ya, database ya. Kita save ya, kita close ya. Ini kalau kalian jalan lagi, nah di sini akan error lagi. Kenapa seperti ini? Karena database-nya belum tersetting ya. Ini wajar seperti ini, nggak apa-apa error ya. Oke, sekarang kita akan buat dulu database-nya ya, bagian config database ya. Nah, oke, ini perlu diperhatikan karena akan ada perbedaan ya nantinya ya. Konfigurasi secara lokal host ya, secara lokal pakai exam pp ini, dan konfigurasi secara real
domain dan hostingnya nantinya ya, itu akan berbeda. Kenapa? Kalau di SAMPP nanti kita nggak akan pakai yang namanya username dan password ya. Tapi kalau nanti kalian posting di atau upload di hosting ya dan domain, kalian butuh yang namanya user dan password ya. Nanti itu ada di pelajaran Pak Bahrul ya, silahkan ditanya aja ke beliau ya. Oke, sekarang tadi apa databasenya? Databasenya contoh UPK ya, contoh UPK. Oke, kita isi aja ya, contoh underscore UPK. Nah, namanya jangan sampai salah ya, harus betul ya. Untuk username-nya ini root ya, ROT, untuk passwordnya kosong. Nah, nanti kalau di hosting dan domain ini nggak sama, ini pasti akan berbeda ya. Nah, nanti kalian silahkan aja dicek aja ya untuk hosting dan domainnya. Untuk username dan passwordnya di bagian PHP adminnya ya, silahkan cek aja ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, sudah seperti ini, kita close. Ini sudah betul nih ya, close ya. Sekarang kita akan coba nah, kalau errornya sudah hilang berarti sudah terkoneksi ya. Kalau masih error berarti belum terkoneksi. Kalau sudah agak error seperti ini, dia sudah terkoneksi. Oke, sekarang tinggal apa, kita masuk ke dalam controller beranda ya. Nah, ini kan kita akan tambahin baru lagi nih ya, tambahin lagi baru ya. Jadi kita akan tambahin function construct ya, kita akan tambahin function construct. Jadi kalian wajib menyimak ya, public ya kan, public function ya, function spasi underscore 2 kali construct, seperti ini ya. Ini bertujuan untuk apa sih? Bertujuan untuk agar model untuk database-nya, load database-nya itu langsung kebaca ya. Jadi nggak usah pakai mungkin tombol atau mungkin pakai fungsi-fungsinya lain, tinggal pakai ini otomatis dia langsung kebaca database-nya ya. Oke, saya ketik lagi parent ya, parent ketik dua kali seperti ini ya, underscore 2 kali ya, dan construct lagi, kita kembalikan ke public functionnya. Nah, seperti ini ya, titik koma jangan lupa ya. Terus yang terakhir adalah kita akan load modelnya ya, walaupun modelnya kita belum buat tapi kita load dulu ya, kita load dulu ya, this ya, load model ya, model. Nah, di sini modelnya ini kita kan belum buat ya, nggak apa-apa, kita load dulu aja ya. Kita kasih nama apa ya, model siswa ya, pastikan huruf besar, huruf depannya besar ya. Oke, seperti ini sudah. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita akan membuat modelnya ya. Model kita buka di sini. Nah, jangan lupa di save ya. Kita buka model di sini ya, model mana, model mana ini, model ya, model new file ini ya. Kita kasih nama sama ya, namanya sama ya, model siswa .php, enter, M nya besar ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Oke, sekarang kita masuk ke model ya, kita tuliskan lagi ini ya. Nah, PHP ya, kelas ya, kelasnya apa nih tadi, kelasnya kelas itu mengarah ke nama ya, nama filenya ya. Jadi
model siswa ya, extend, terus CI model. Nah seperti ini udah. Nah ini sekarang kita bikin public functionnya ya, public function ya. Kita kasih function apa namanya ya, mungkin data siswa ya, buka kurung ya, tutup kurung, enter, buka kurung, tutup kurung awal. Kita kasih perintah di sininya ya, return itu adalah kembali ya, dia akan mengulang terus ya, return itu ya. Jadi setelah dia dibuka, dia akan ulang terus ya, seperti itu. Jadi nggak ada habisnya gitu ya. This ya, this db ya, ini db ya, db get ya, pastikan get ya. Get itu adalah apa? Mengambil ya, tabel. Tadi apa namanya tabelnya? Jangan lupa ya, tabelnya apa tadi namanya? Tabelnya apa? Yuk, tabel siswa ya, tabel siswa, tabel siswa. Jadi kita ngambil tabel dari database yang kita connect tadi. Tabelnya apa? Data siswa ya. Terus anda pernah lagi. Nah ini penting ya, kalian harus cermati ya, jangan sampai kalian salah nulisnya ya. Di sini kita akan tambahin result ya, result underscore array ya, koma. Oke, dari script ini ya, jadi dia akan return ya, kembali lagi ke sini dan mengambil this db getnya apa? Tabel siswa. Terus dia akan lanjut lagi ya ke result array, dia akan mengulang lagi ya, sampai datanya itu terbuka semuanya ya, seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini sudah selesai nih, kita save aja, kita kembali lagi ke controller beranda ya. Pastikan model siswa sama ya, model siswa sama kan ya. Oke, sekarang kita masuk ke public function index ya. Kita akan tambahkan data apa? Data yang akan kita tampilkan gitu ya. Oke, kita akan buat dulu variabel data. Oke. Nah di sini kita untuk variabel sendiri ya, array, kita bebas kasih nama gitu ya. Nah saya akan kasih nama apa ya, siswa, aja siswa gitu ya, lebih gampang ya. Ya sama dengan ya this ya, this ya, model ya, this apa? Model siswa, nama modelnya ya, model siswa ya. Terus apa lagi namanya, apa namanya tadi, nama apa public functionnya, data siswa ya, data siswa, data siswa. Oke, buka kurung, tutup kurung, koma ya. Terus jangan lupa di bagian views setelah petik ya, kita kasih lagi koma variabel data ya, seperti ini. Nah sudah nih, udah selesai nih, udah selesai, save ya, save ya, udah selesai. Nah kalau udah selesai seperti ini ya kan, kita tinggal apa, kita tinggal sebarkan di mana, di views ya, di views. Nah sekarang kita masuk ke views dulu ya. Ini
Ini yang terakhir ya, use database. Nah, oke, kita taruh di mana nih? Kita taruh di bagian sini ya. Nah, sorry, bukan H1 sih, sini body ya. Di title saya akan ganti dulu titlenya, saya akan ganti apa ya? Data siswa ya. H1-nya juga sama, data siswa. Ini boleh kalian tambahin sendiri ya, nggak harus sama kayak seperti saya ini, enggak ya. Nah, sini akan kasih tabel buat tabel ya, biar cepet saya ambil dari Bootstrap aja ya. Nah, nanti kalau kalian mau ngambil dari Bootstrap ya, atau mungkin bisa online ya, nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya ya. Tapi ya, kalau bisa online ya, kalau nggak bisa online nggak bisa ya, harus bisa online. Kamu harus harus ngetik manual gitu ya, seperti ini ya. Nah, ini misalkan ambil dari sini aja, lebih gampang ya, gampang. Saya akan ambil berapa ya, saya ambil satu aja deh ini ya. Udah deh. Oke, body tabel. Oke, habis segini aja deh ya. Kita paste di sini ya. Terus mana nih tadi? Nah, kok belum? Oh, belum ya, belum ke copy nih. Mana sih nih? Belum ke copy nih ya. Oke, copy dulu, copy. Baru deh paste. Nah, oke. Terus di sini TS sudah, slash body slash tabel. Oke, save. Nah, sudah auto ya. Oke, kita kasih nomor aja, nomor. Nah, ini disesuaikan ya, dengan database ya. Nama, alamat, ID-nya nggak usah kita tampilkan ya. Kita tampilkan nama, alamat ini aja ya, nama, alamat, jenis kelamin, nomor ya, nomor ada, nomor, nama, alamat, jenis kelamin ya, lagi tadi jurusan WA ya. Ini saya copy aja biar gampang, tepat ya. Saya kasih apa ya, apa tadi saya lupa sama jurusan ya, jurusan ya. Terus saya copy lagi, paste lagi, WA ya, nomor WA seperti ini ya. Ini juga sama, ini ya juga sama, ini juga sama. Ini nanti nomornya ya, nomor 1 2 3 4 5 gitu, nanti kita kasih array ya. Oke, nah di sini kita akan buat script dulu ya, di bagian di atas body, di bawah slash head ya. Ini saya akan buat dulu PHP ya, slash PHP seperti ini. Saya akan kasih forage, tak tutup kurung ya. Terus tadi kita kembali dulu ke beranda ya, tadi di sini ada data ya, data siswa ini ya. Ini yang saya akan ambil ya, data siswa ini ya. Saya akan ambil isi data dari variabel data namanya siswa ya, siswa ya. Oke, jadi gini, siswa ya, S, saya akan kasih nama baru dia,
apa ya namanya, siswaku ya, seperti ini ya. Oke, sini kita kasih buka kurung ya, terus di sini juga kasih ya PHP, tutup kurung perawal. Nah seperti ini ya, seperti ini ya. Nah saya akan jelaskan ini ya. Jadi ini for each itu adalah perulangan ya, perulangan. Jadi di sini saya ngambil data ya dari variabel data tadi ya. Di variabel data ini ngirim data namanya siswa ya. Terus saya ambil ya, saya jabarkan di sini, terus saya rename di sini. Rename jadi siswaku. Ini bebas, terserah kalian ya, bebas. Terus ya, terus kita akan masukkan di sini dulu ya, masukkan ya datanya ya. Jadi di sini buka kurung sama apa, tanda tanya sama dengan ya, bukan PHP ya, sama dengan itu maksudnya itu adalah echo untuk menampilkan data ya. Nah di sini saya akan kasih datanya ya. Jadi siswaku ya, siswaku ya, bukan siswa ya, siswaku seperti ini ya. Nah ini kita akan kasih isi di dalamnya. Ini disesuaikan apa? Disesuaikan nama filenya, nama ininya ya. Ini apa? Nama ya, nama disesuaikan ini ya, nama ya, seperti ini. Ini ada yang error, apa ini? Error ini. Nah, sebentar ada yang error ini. Oh ya, lupa nggak ada tutup ya, tutup PHP-nya ya. Nah nama, nah ini ya, bisa disamakan ya nama ya. Oke, nah nama ini ya, nama, alamat, JK, jurusan atau kelas ya, disamakan ya. Oke, biar gampang saya copy aja ya, biar gampang saya copy. Tadi apa tadi namanya, nama, alamat ya. Sekarang alamat ya, bukan alamat palsu ya, alamatnya beneran ya. Terus apa lagi nih, JK ya, JK disamakan namanya ya, JK ya. Saya copy lagi biar jadi banyak. Habis itu apa lagi, JK, jurusan atau kelas ya, jurusan atau kelas. Oke, kita copy lagi, WA tadi yang terakhir ya, WA. Nah sudah nih ya, kita save. Nah save, kita coba cek di sini ya, tes. Aduh, sudah bisa ya, sudah jalan ya, sudah tampil datanya. Nah sekarang yang terakhir nih, biar namanya ini urut bagaimana Pak ya kan, biar namanya urut bagaimana nih, biar nantinya bagus 1 2 gitu ya, urut semuanya ya. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah kita masuk lagi ke sini ya, kita akan tambahkan script ya. Jadi kita akan buat script perulangan ya, yang dimana nanti perulangannya itu bisa nambah sendiri gitu ya. Jadi kalian nggak usah mengganti-ganti scriptnya gitu ya. Oke, yang pertama-tama kalian harus membuat ya variabel baru ya, variabel barunya bisa di sini ya.
begini, ini tak ini aja deh. Nah, ini ya nomor ya sama dengan 1. Nah ini boleh ya seperti ini ya. Nah, nomor sama dengan 1 ya. Ini kita kasih variabel ini langsung aja nomor aja, nomor koma ya, atau gini sorry, kita kasih GP dulu deh, lupa saya ya. Nah seperti ini ya, seperti ini ya. Nah nanti di bagian sini kita kasih ya, kasih variabel lagi plus ya, plus seperti ini ya, spasi deh. Nah kita coba, nggak bisa. Oke, ini sorry ini enggak, ini seperti ini echo ya, dia baca variabel ya. Nah seperti ini ya, sudah jalan ya, sudah jalan. Sudah kan, sudah berhasil ya. Tinggal kalian bilang ke pengawas sudah selesai, diuji selesai ya, seperti ini. Oke. Nah, silakan dipelajari ya anak-anak ya. Tinggal kalian upload di hosting dan domain, selesai ya. Oke. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa belajar. Semoga nanti UTBK-nya lancar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.